Kami merasa perjuangan Demokrat sama dengan perjuangan Partai Gerindra. Kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama Mas Rifki. Pergi ke pasar membeli alpukat. Membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Pantun menggoda sekjen Partai Gerindra seolah menjawab gonjang-ganjing tidak solidnya koalisi perubahan dan soal penentuan nama cawapres Anies Baswedan. Sepekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung apa sikap partainya jika tidak terpilih jadi cawapres Anies. Dan sebaliknya, apakah akan ada partai yang keluar barisan jika ia terpilih? Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini, di malam yang baik ini, insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjawab pertanyaan AHY dengan balik bertanya, apakah Demokrat yang akan hengkang kalau AHY tidak jadi cawapres Anies? Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan. Pertanyaan kalau saya balik, kalau bukan AHY, pergi nggak dia? Nah, ini kan pertanyaan, kalau Mas AHY bertanya, kalau Mas AHY yang ditunjuk jadi wapres, pertanyaan dia apakah ada orang yang pergi? Saya balik, kalau bukan dia yang ditunjuk, apakah dia pergi? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya pertanyaan itu kan gitu ya. Jadi supaya kita tidak berpolemik tentang hal ini, biarlah nanti Mas Anies yang mengumumkan pada waktunya. Meski sudah ada 3 bakal capres, penentuan siapa cawapres pendamping masing-masing tampak berjalan alot dan berpotensi mengubah peta koalisi. Diprediksi, bakal cawapres ketiga bakal capres baru akan diumumkan di waktu-waktu akhir jelang batas pendaftaran Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Belum diumumkannya bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, apakah koalisi perubahan masih mungkin digoyang? Nah, terakhir, Sekjen Partai Gerindra menemui Sekjen Partai Demokrat. Inikah sinyal Gerindra menggoda kesolidan koalisi perubahan? Kami akan diskusikan hal ini bersama Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem, Profesor Karim Suryadi, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan Wihadi Wianto, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Sampai ada pantun seperti itu, Mas Adi, tampaknya level goda ya Gerindra ke Demokrat ini sudah serius. Jadi pembicaraannya antara Sekjen Gerindra dengan Sekjen Demokrat ini apa? Pembahasannya soal koalisi itu tadi atau gimana? Ke siapa? Mas Wihadi. Oh, oke. Enggak. Jadi begini. Ini kan kunjungan Sekjen Gerindra ke Sekjen Demokrat. Ini kan merupakan hal yang biasa karena ini kan silaturahmi. Dan di sini juga kita pesan Pak Prabowo itu kan untuk kita ini berteman dengan siapa saja. Jadi dalam hal ini kan karena kita ini semua berteman, ya kita datang ke Demokrat, kita datang ke Golkar, kita datang ke PAN dan segala macam. Ini kan dalam rangka kita ini berteman, ya kan? Jadi kan bagaimanapun juga selalu kita ini dengan Pak Prabowo dengan kader-kadernya dan Pak Prabowo sendiri itu mempunyai prinsip bahwa satu teman kurang, ya kan? Seribu teman kurang, satu musuh itu terlalu banyak, gitu kan? Nah ini jadi saya kira kalau kunjungan kami ini kan kambingan silaturahmi dan ini adalah dalam rangka bagaimana kita ini menyongsong pemilu 2024 dengan damai dan semuanya berhubungan dengan baik
Dan kita semuanya saya kira ini kunjungan biasa lah dalam situasi yang sekarang ini sekjen kami, karena kan kita hanya baru kali ini, kita kemarin juga Tapi tampaknya nggak mungkin biasa-biasa saja kalau sampai keluar pantun dari Pak Muzani, Pak Prabowo akan tambah kuat jika Demokrat bergabung. Nah, kalau pantun itu kan kita lihat bahwa Pak Sekjen mengatakan ada pantun seperti itu, ya tentunya kalau kita semuanya bergabung kan akan lebih kuat pasti kan, tapi kan belum tentu juga itu bergabung gitu kan, ya kan? Jadi kalau yang namanya pantun itu kita bukan hanya dengan Demokrat, kalau kita dengan pantun dengan partai yang lain pun juga kita akan mengatakan akan pasti semakin kuat kalau koalisi itu bertambah kan gitu. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin bukan menjadi titik daripada pembicaraan Pak Sekjen dalam hal ini, karena ini kan pembicaraan masih pembicaraan di mana kita bersilaturahmi antara petinggi kami dengan petinggi Demokrat. Termasuk soal kerjasama politik? Ya, kerjasama politik itu kalau kerjasama politik kan sudah jelas. Kalau yang Demokrat kan dengan Nasdem dan dengan Koalisi Perubahan, saya kira kan bukannya kita mau menggoda apa, tapi kan kunjungan ini kan sesuatu hal yang biasa. Kita berkunjung karena kita semua komunikasi terbuka dan dalam hal ini juga kita lihat Demokrat juga ke PDIP dan segala macam. Ini saya kira sesuatu hal yang biasa kalau kita lihat dalam situasi belum ada kepastian, belum ada keputusan, silaturahmi dijalin karena kita semuanya berteman. Kita berteman dengan semua partai. Jadi apakah kemudian pertemuan ini karena membaca kondisi dari Nasdem dan Demokrat tampak tidak akur dalam koalisi, makanya kemudian melakukan silaturahmi itu? Saya nggak tahu kalau tidak akur atau nggak akur, tapi ini kan kita bicaranya hanya silaturahmi. Akur tidak akur kan kita tidak tahu, itu kan internal daripada Koalisi Perubahan, bukan kita. Tapi kan di sini kita bersilaturahmi antar partai, jadi itu kan jelas di situ kan. Oke, kalau gitu saya konfirmasi ke Gus Coy. Gus Coy berarti merasa terusik tidak sih dengan pertemuan ditambah dengan pantun itu tadi? Enggak terusik. Sampai dibilang Pak Prabowo akan lebih kuat jika Demokrat bergabung. Masa iya sih? Ya, itu perasaan Gerindra kan. Yang lain kan juga boleh merasa lebih kuat juga. Tapi kalau dibilang hubungannya, berarti hubungannya masih baik-baik saja di internal koalisi ya Pak, di Gus Coy? Ya baik sekali, hanya kalian aja kadang menyampaikan ke publik itu seolah-olah ada keretakan atau ada kurang harmonisan. Itu kan pertanyaan kalian kepada yang lain. Padahal di dalam itu aman-aman aja, oke-oke saja. Jadi komentar saya yang pertama adalah silaturahim itu baik. Karena itu kan selain ajaran agama kita juga tradisi kita. Dan ketika itu dilakukan oleh para elit itu baik. Tapi di sana tetap ada rambu-rambu. Tetap ada koridor, ada etik yang harus dipatuhi. Kan? Jadi koalisi perubahan itu, 3 partai itu ibarat orang berjodoh. Itu sebetulnya mereka meskipun analog saya ini tidak persis sama, itu mereka sebetulnya sudah akad siri. Sudah akad siri. Belum resepsinya nanti ketika disampaikan ke KPU. Nah, ketika sudah akad siri, mereka sudah sah sebagai suami istri. Karena itu yang lain-lain tidak etis kalau menggoda gitu kan, karena sudah punya pasangan ini. Nah, ini nggak boleh saling mengganggu, nggak boleh saling menggoda. Memang rumput tetangga itu kadang lebih hijau kan, lebih punya fantasi gitu kira-kira gitu kan. Tapi di sinilah meskipun imajinasi kita seperti itu, rumput tetangga lebih hijau, tetapi di situ ada rambu. Ada rambu. Rambu yang lebih besar lagi adalah semakin banyak semakin banyak capres yang tampil, itu untuk rakyat, untuk demokrasi makin bagus. Kalau kemudian Anda katakan baik-baik saja, Gus Coy, mohon maaf saya potong. Kalau kemudian Anda katakan baik-baik saja, kenapa kemudian ada saling balas
ucapan AHY berbalas juga dengan Ahmad Ali saling sindir begitu. Kalau kemudian tidak baik-baik saja berarti omongan dari keduanya apa yang Anda tafsirkan di situ? Ya itu biasa. Di politik itu kan memang tidak ada yang bulat. Itu ada lonjong-lonjong dikit, kadang kita sepakat untuk tidak sepakat. Misalnya gitu kan. Tapi dalam prinsip-prinsip yang fundamental itu kita satu. Kita satu dalam konteks mengusung perubahan. Ya, sudah satu ini. Kalau misalnya Demokrat ya tergoda misalnya sama yang lain, nanti dia tidak mengusung lagi perubahan dan perbaikan, tapi mengusung status quo, oligarki, dan keberlanjutan oligarki dan status quo bisa berubah begitu. Gitu kan. Sementara sekarang itu sudah sepakat mengusung perubahan. Semuanya sudah dituangkan di dalam naskah kesepakatan, gitu kan? Tema sentralnya perubahan. Udah, jadi, nah ada pun lain-lain soal itu gimmick-gimmick itu biasa. Jadi itu bukan soal, karena itu jangan dipersoalkan, bukan soal. Karena itu jangan menjadi standar pertanyaan. Gitu. Oke, kalau gitu Prof. Karim melihatnya gimana kemudian nih? Saya beri giliran Anda menganalisis ini betul godaan atau ya sudah ini pertemuan atau ucapan biasa-biasa saja? Gimana tuh Prof? Untuk menggugurkan sebuah koalisi yang dibangun oleh ketua umum ya yang secara resmi bergabung, kemudian digoda oleh petinggi partai selevel sekjen, kemudian dalam forum pertemuan seperti itu rasanya terlalu dini ya, terlalu jauh kita berasumsi bahwa itu sebagai sebuah godaan yang serius gitu ya. Saya setuju itu sebagai sebuah proses komunikasi. Kenapa? Karena memang koalisi di Indonesia itu bersifat acak ya. Menurut saya bersifat acak. Kenapa bersifat acak? Karena memang ada beberapa partai yang secara intim terus-terusan berkoalisi dari satu pemilu ke pemilu lain. Tetapi juga ada partai yang belum pernah berkoalisi. Tetapi polanya tidak teratur dan tidak berbasiskan pada ideologi partai. Selain karena ideologi kita Pancasila kan sangat generik, gitu bisa mewadahi manapun. Kedua, kalkulasinya itu tidak begitu jelas gitu ya, tidak begitu dijelaskan kepada publik. Selain misalnya insentif elektoral yang paling nyata. Dan ini sebenarnya yang sekarang menjadi tantangan, sebab kalau kita melihat ketiga blok kekuatan yang ada, memang sepertinya tantangannya sekarang adalah bagaimana memunculkan calon wakil presiden yang pertama tidak merusak kohesivitas koalisi. Nah ini yang menjadi batu ujian pertama. Jadi menurut saya sepertinya kita beranjak pada level kedua, bagaimana memenangkan, kemudian bagaimana saling mengisi, bagaimana menjaga sinergitas di antara kedua tokoh capres dan cawapres, tapi pada tahap yang pertama juga belum selesai. Kemudian yang ketiga, sepertinya dilema koalisi itu sudah terlihat ketika pra-koalisi terjadi. Meskipun kata Gus Coy tadi ini sudah seperti pernikahan siri, tetapi saya melihat koalisi itu kan seperti pertandingan sepak bola, sebuah tim sepak bola. Biasanya setiap pemain itu cukup mengatakan bagi saya yang terpenting adalah kemenangan tim. Tapi kita juga tahu seorang striker selain ingin memenangkan timnya juga punya target sendiri. Artinya apa? Artinya ketika partai tergabung dalam sebuah koalisi, bukan saja dia akan memenangkan koalisinya, tetapi kan dia harus membangun karakter kepartaiannya. Nah, itu semua hanya bisa diselesaikan ketika koordinasi dan komunikasi berbasis etika itu bisa terjaga. Tapi masalahnya koordinasi dan komunikasi itu kan hal yang mudah diucapkan. Tetapi prakteknya, apalagi misalnya dalam situasi politik sekarang di mana partai makin dinamis-dinamisnya gitu menghadapi pemilu, itu menjadi sesuatu yang akan penuh tantangan menurut saya. Oke, jadi pada intinya apakah berbalas pantun itu tadi atau pantun yang disampaikan Muzani dalam pertemuan bersama Demokrat waktu itu akan berbuah menjadi sebuah koalisi atau tidak? Tapi jawabnya nanti ya. Kita akan lanjutkan diskusinya selepas jeda berikut ini. Saya ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, saya butuh penegasan lagi. Jadi pertemuan yang berlangsung kemarin itu, ujungnya nanti diharapkan adalah akan membentuk
perubahan koalisi atau ya tetap saja dengan koalisi yang ada sekarang bersama dengan PKB? Ya saya kira sekarang ini kita sudah dengan PKB, ya kan? Ini saya kira kita dari awal dan ini sudah cukup lama dan kita sudah membina dengan PKB ini juga cukup baik. Kita ada saling keterbukaan dan segala macam, gitu kan? Dan juga kemudian yang namanya dengan PKB ini penentuan mengenai capres cawapres pun dibicarakan secara terbuka dan saya kira tidak ada masalah dengan PKB dan saya kira masing-masing juga sudah ada Demokrat sendiri juga sudah berkoalisi dengan Nasdem dan dengan PKS seperti yang dikatakan oleh Gus Coy tadi, misalnya gini kan masih udah nikah siri, sudah ada perjanjian dan segala macam, itu saya kira sama dengan kami dengan PKB, ya kan? Jadi saya kira tidak akan sampai saat ini masih masih kita sesuai masih dalam situasi yang memang sudah seperti sekarang ini. Jadi kita pun juga dengan PKB dan Demokrat juga dengan Nasdem, dengan PKS. Dan apalagi yang mau dimasalahkan gitu. Dan tapi peluang untuk Demokrat bergabung dengan Gerindra menurut Anda juga cukup besar ini? Nah, saya tidak bisa mengatakan cukup besar atau bagaimana, tapi kan ini kan sudah ada Demokrat ini kan sudah ada koalisi dengan Nasdem, sudah ada dengan Nasdem. Saya kira kan tidak ada satu hal yang membuat saat ini Demokrat mengatakan keluar dari Nasdem, tidak ada. Oke. Artinya kan bagi kami ini adalah silaturahmi antara petinggi partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dan ini sesuatu hal yang biasa dalam silaturahmi, dalam situasi sekarang ini, gitu kan. Nggak ada masalah saya kira. Dan nggak usah dibesar-besarkan ini. Baik, Prof. Karim, kalau Anda melihat pertemuan antara dua partai ini, antara Gerindra dengan Demokrat ini, apakah juga ada restu atau seizin dari Presiden Joko Widodo juga? Oh, saya nggak tahu ya kalau urusan itu dan terlalu jauh kalau saya harus menduga-duga. Tetapi inti yang ingin saya katakan begini, tidak semua pertanyaan dalam politik itu jawabannya ada pada textbook. Tetapi beberapa pertanyaan seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas AHY atau pantun yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani itu jawabannya Ahmad Mujani. Jadi jawabannya hanya soal tahu diri dan mawas diri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang hubungan-hubungan di antara yang sudah berpasang-pasangan. Tadi Gus Coy menyebut rumput-rumput. Soal rumput saya punya pendirian dan kajian akademik saya begini kata-katanya. Justru di mana orang menyirami, disitulah rumput akan tumbuh lebih subur. Jadi sekarang satu-satunya cara untuk menyuburkan koalisi sebenarnya sering-seringlah menyiram. Artinya harus ada solusi yang konkret. Gus Coy, Mas Wihadi, betapapun sakit dan sulitnya memutuskan siapa yang jadi cawapres ini kan harus diambil. Sebab saya sangat terenyuh dengan apa yang dikatakan Plutah yang ditulis tahun 10 sebelum Masehi bahwa apabila kemunculan seorang calon ini terlalu lambat, maka kemungkinan untuk menendang, menonjok, menggoroknya terlalu mudah dilakukan. Apalagi maaf, ketiga kekuatan ini munculnya sama gitu ya. Artinya tidak muncul melalui peristiwa luar biasa, tapi muncul melalui tangga biasa-biasa saja, sehingga prosesnya tidak seperti menaik tangga, tetapi prosesnya sama seperti mendaki gunung. Mereka melewati relung, sungai, jurang, apapun. Nah, maka menurut saya sih lebih berharap siramlah, cepatlah diambil keputusan itu, mudah-mudahan sekaligus ini doa bagi ketiga blok yang ada gitu ya, agar pantas sepoin titik temu itu selalu terjadi dan tentu saja untuk memberikan harapan. Hanya itu tadi prasyaratnya kan, harus melampaui sebuah proses di mana penentuan cawapres ini tidak menggoyahkan koalisi, baru mempertimbangkan. Bergabungnya dua sosok itu akan menjamin kemenangan, setidaknya memperbesar peluang menang, dan bersinergi untuk membangun kekuatan. Sehingga yang terakhir itu bukan pasangan yang biasa-biasa. Baik, segeralah diambil keputusan gitu, saya tangkap nih Gus Coy. Jadi untuk pasangannya Pak Anies nih gimana ceritanya kalau begitu?
Ya tunggu aja, sabar. Momentumnya setelah ibadah haji ini udah lepas dari ibadah haji loh Gus. Ya setelah ibadah haji sampai bulan Desember juga setelah ibadah haji. Jadi sabar. Memang nunggu momentum apa lagi sih Gus sebetulnya? Masing-masing punya pertimbangan, masing-masing punya definisi atau kriteria momentum. Jadi sabar aja. Kalau sekarang buru-buru juga mau apa? Yang lain juga belum kan? Jadi kita saling mengintip aja dulu. Kita intip dari sana siapa, mereka ngintip kita siapa. Matanya sipit loh nanti Gus. Jangan ngintip nanti Truwison. Tapi kalau sampai digoda seperti ini nggak khawatir kalau kemudian akan ada manuver-manuver berikutnya menurut Anda Gus Coy? Enggak, saya Nasdem yakin bahwa keimanan Partai Demokrat, ketakwaannya itu tidak diragukan lagi untuk bersama koalisi perubahan. Jadi kami yakin mereka berada di koalisi perubahan. Soal cawapres kita semuanya sudah sepakat diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Dan ketika diumumkan siapa, semuanya harus legowo. Kalau soal ada dikit-dikit, wah kurang ini kurang, itu biasa ya kan. Tapi intinya perahu ini harus segera berlayar pada saatnya, ya. Kita menawarkan ke publik, silakan publik memilih yang mana, rakyat milih yang mana. Nah, disitulah ketentuan rakyat yang akan menentukan siapa yang dipilih. Sampai ada saling sindir antara AHY yang dibilang mungkin akan jadi cawapresnya Anies, tapi kemudian Ahmad Ali bilang kalau kemudian AHY jadi ini, siapa yang akan ada perubahan koalisi lagi nanti di koalisi perubahan. Jadi pengennya Nasdem tuh cawapresnya Anies yang kayak gimana? Kita serahkan kepada Anies, kita sudah sepakat. Jadi kalau kemungkinan AHY juga maju, jadi Nasdem juga bakal ikut ya? Kalau AHY jadi bakal cawapresnya juga Nasdem ikut ya? Lah, ya pastilah itu kan satu koalisi, gimana nggak ikut satu koalisi. Ketika Mas Anies menentukan yang lain, bukan AHY juga, AHY akan ikut, wong itu satu koalisi, otomatis. Oke. Itu saya kira. Jadi perjanjian itu memiliki nilai yang luhur. Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila, ini juga perjanjian. Oke. Jadi negara perjanjian. Baik. Jadi kita akan terus bersama, bersepakat, komitmen karena kita sudah berjanji bersama-sama. Baik, terima kasih untuk diskusi kali ini Gus Coy, terima kasih Prof Karim, terima kasih Mas Wihadi sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya, selamat sore.